Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di podcast politik dan kali ini kita sudah kedatangan Pangeran Siahaan. Halo. Sok heboh aja gue bukanya. Dia sok cool aja kan, sok tenang aja. Aslinya kayak gini dia. Oke, gimana? Ini Apa? lu akhirnya ke kantor gua kan? Udah keren Total Politik udah punya kantor gede sekarang ya. Bersyukur gua. Terakhir kali bawa kamera kemana-mana soalnya. Iya. Dimanapun jadi studio soalnya. Apa di bawah langit tuh adalah studio. Filosofi gue gitu dulu. Sekarang udah mulai semi permanen bos. Ya kan. Padahal soundproof bagus ini. Iya. Lancar kayak bisnis nih Total Politik nih. Ini nih apa Rusunawa. Ini masuk DP 0. Nge, lu gila banget. Lu jarang-jarang konten politik, tapi tiba-tiba lu hantam pula mantan vokalis band itu. Jarang-jarang konten politik gimana? Jarang-jarang lu monolog jarang. Itu kan program baru. Lagi digalakkan. Lu baru buat hantam vokalis band. Iya kebetulan lagi hangat aja, lagi hangat. Dan gue tidak merasa itu menghantam lah. Itu kan gue ada semacam pandangan lah. Gue menyampaikan pandangan itu. Disampaikan dengan bersahabat menurut gue Tony itu. Sahabat di mana aja. Emang sahabat tuh harus gitu harusnya ya. Iya, saling mengingatkan. Iya, mengingatkan. Biasanya sahabat tuh yang tidak membiarkan sahabatnya masuk jurang sendirian gitu. Betul. Kalau tukang umbang habis masuk jurang dia tinggal gitu kan. Iya kan? Lu memang mau berniat bersama sahabat ini selama-lamanya gitu. Selama-lamanya itu relatif, nggak ada yang tahu ya. Cuman gue merasa bahwa ini kan teman-teman gue semua sebenarnya sih ya. Jadi gue merasa ya kalau gue tidak ikut menyampaikan pandangan gue disimpan sendiri ya gue jadi gedek aja sendirian gitu kan. Dan itu kan all in good intention menurut gue ya, in good faith juga. Jadi harusnya sih no problem. Apa gitu jadi problemnya buat lu? Kenapa itu meresahkan lu? Emang lu simpatisan kah atau lu sebagai apa gitu melihat fenomena giring ini menjadi sesuatu yang meresahkan buat lu gitu? Gue merasa bahwa selama ini kita tahu bahwa kita kan pengen naikin kelasnya politik Indonesia ya. Yeah. Kita maunya ngomongin ide, ngomongin gagasan gitu. Yang namanya gimmick-gimmick itu ya perlu ada lah political marketing, tapi harusnya tuh nggak jadi substansi fokusnya seperti itu. Gue merasa bahwa ada hal-hal yang kayaknya sih harusnya bisa lebih substantif lagi. Karena kalau enggak kita sibuk sama sesuatu yang superficial pada sesuatu yang performatif ya kita nggak nyentuh substansi, pada akhirnya ya sama aja kayak yang gini kan, kita bagian anak muda nih yang selalu mengkritik apa yang kita anggap kita nggak suka dari generasi sebelumnya. Ketika kita sama dengan yang sebelumnya, jadi nggak ada progres dong di situ. Ya, berarti lu menganggap ini sama aja selama ini berarti ya? Iya, nggak ada sesuatu yang berbeda, dan kalau kita pengen naik kelas ya menurut gue sih belum ya. Nah, ini gue mau ngajak lu berbicara politik luar negeri lah. Maksudnya biar aman juga lu gitu. ada Saya udah bilang ke Ari ngomong yang macam-macam, saya punya banyak yang ngeliatin ini. Kan lu ada inspektorat lu sini nih. Ada. Nanti disemprit lu kan. Ada secret service gitu ikut kan. Lu lihat kan biasa aja gitu, di mana politik makin personal hari ini gitu, makin menjadi pertarungan antar man to man gitu ya. Lihat aja di politik Amerika, Demokrat tuh kayak apa ngantam Trump gitu. Ya Trump ini pokoknya iblis buat mereka gitu kan. Jadi ya memang nature-nya politik di dunia kayaknya ya memang kayak gitu loh. Dan ketika lu ngomong ide dan lain-lain tuh nggak menjadi sesuatu yang meaningful dan nggak jadi pembicaraan gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika ada let's say voter base yang ingin disasar dengan cara yang performatif gitu, pernah nggak sih ditanya kepada voter base-nya gitu, apa yang lo pikirin, gimana reaksi lo terhadap hal ini, apakah ini akan membuat atau menggalang kalangan yang baru yang sebelumnya belum bisa converted untuk jadi percaya dengan apa yang lo tawarin dengan segala macam performance lo gitu. Itu kan kayaknya nggak pernah ditelisik juga. Dan kalau dilihat gitu ya, kalau dilihat bagaimana secara kasual aja deh di sosial media, di tempat lain. Dulu gue merasa
ini diwakili, gue milih ini gitu kan. Ini casual aja deh, nggak perlu pakai riset lah menurut gue. Tapi gue yakin di lingkaran lo pasti juga ada yang ngomong gitu kan. Lingkaran gue juga ada gitu. Dan gue merasa bahwa ini sesuatu yang kayaknya harus berubah sih, gitu. Ya, dan mungkin banyak orang yang merasa, wah ini bukan satu di antara gua yang ada di sana lagi gitu ya. Iya. Nah, again ya, gue kan sih sebenarnya gue kan hanya mengamati aja, gue kan tidak ada di dalamnya gitu. Nah, gue tapi kan kena garis adalah Anda kan. Iya kan teman-teman semua, ini kan teman-teman semua ini. Tapi gue pastikan sih kalau Pange yang ngomong tuh bukan karena kebencian lah gitu. Enggak lah. Bukan karena sentimen, tapi memang ada argumennya. Gitu. Gue bingung juga gitu ya. Jadi sebenarnya nih orang ini si Pange nih di kubu yang mana, yang ini digebukin, yang sana digebukin gitu kan. Ya gitu, gue mah lihatnya ya objektif aja gitu. Karena again gue gak ikutan main di dalam kan, gue nggak punya vested interest di dalam sini gitu. Gue concerned citizen kan. Tapi menurut lu kenapa ada emang segmentasi yang akan percaya dengan cara itu? Mungkin ada ya. Gue mungkin preaching to the choir aja gitu. Jadi udah percaya. Tapi apakah ada yang baru dan belum lalu bisa lompat? Gue agak susah untuk ngelihatnya ya. Gitu. Kenapa? Maksudnya nggak cukup meyakinkan aja. Iya kan. Bahkan menurut lu Jokowers garis keras pun nggak akan teryakinkan dengan argumen yang kayak begitu? Gue rasa sih belum tentu juga ya. Enggak ya. Karena gini, karena ketika sebuah kritik disampaikan dan lalu yang non substantif lebih kelihatan lebih gede daripada substansinya. Gini deh, lo lihat yang akhirnya diomongin itu siapa? Apakah objek atau subjek dari kritiknya atau orang yang ngasih kritik? Ketika yang diomongin lebih banyak disoroti sama media adalah yang ngasih kritik. Menurut gue akhirnya kan itu missing the point menurut gue. Tapi memang ini soal siapa yang ngomong aja berarti. Kalau misalnya yang ngomong itu Fahri Hamzah dengan teks yang sama gitu, menurut lu gimana? Yang lu bilang kayaknya gue percaya sama orang ini. Makanya pernah bilang gitu wawancara Fahri Hamzah, kok gue percaya ya? Bahaya emang ngomong Bang Fahri itu bahaya. Orang-orang yang sebenarnya lo nggak setuju tapi kok gue setuju ya gitu kan. Mungkin ada faktor itu juga, iya. Ada faktor reputasi, track record juga. Dan gue merasa bahwa ini satu hal yang penting ya. Jadi lu sekarang sebagai politisi, menurut gue, kalau lu politisi, yang lo lakukan sebelum-sebelumnya itu sama pentingnya dengan apa yang lo katakan sekarang sih. Dan apa yang akan lo lakukan dan juga. Apa yang lo lakukan juga gitu. Dan mustahil untuk menghilangkan ini dan mengurangi bobot dalam mengkalkulasi reputasi lo sekarang ya. Gue rasa mungkin itu juga jadi masalah juga sih. Nah, berarti ini ada panggung yang begitu besar yang ditempati oleh orang yang kecil gitu. Dengan teriakan yang kencang gitu. Sehingga orang ngelihatnya ini orang kecil aja gitu. Dan lu berarti mempermasalahkan si kredibilitas orangnya bukan kepada substansi yang dibicarakan juga. Sebenarnya gue nggak bisa bilang bahwa ini adalah panggung terlalu besar untuk orang yang terlalu kecil gitu, karena dalam realita politik menurut gue siapapun boleh berbicara, siapapun boleh mengambil tanggung jawab, dan siapapun boleh menjadi pemimpin gitu. Tapi ini masalah soal efisiensi sama efektivitas dari strategi yang diambil sih, gitu. Again ya, mungkin ada hitung-hitungan yang berbeda yang mungkin gue terlalu awam untuk tahu. Mungkin gue tidak memiliki data yang sama kuatnya gitu dengan apa yang mungkin teman-teman miliki. Tapi we just know that I don't think it works gitu, tau gak? Gitu sih. Ya mungkin gue salah ya, again, gue nggak punya ini ya, gue nggak punya fondasi data gitu untuk bicara ini. Tapi itu kerasa kok, itu kelihatan kok, gitu. Kelihatan dari sentimen orang. Ya orang-orang sekitar lu. Orang-orang sekitar. Sosial media, kalau lo merasa bahwa itu adalah refleksi dari gimana realita ya, itu kan kelihatan sebenarnya. Dan orang-orang yang mungkin sentimennya negatif itu mungkin orang-orang yang seharusnya itu satu perahu sebenarnya, satu kubu harusnya kan, gitu. Gak senang muke nih. Iya, jadi menurut gue harusnya sih bisa berubah gitu, bisa lebih baik lagi. Dan
kita sih percaya sama intention nih ya. Again, itu good intention menurut gue, kritik harus dilakukan gitu. Tapi kan caranya bisa bermacam-macam. Dan ketika itu justru jadi counterproductive, mungkin harus mulai mikirin cara lain. Nah, mikirin cara lain. Menurut lu, ketika orang sudah inilah, kita nggak bicara giring ya, tapi overall biar lu aman. Ini untuk semua orang nih gitu. Ini kan bicara repositioning gitu. Ya kan, lu harus menemukan posisi yang baru gitu. Nah, lu ngelihat nggak sih ada nggak politisi yang berhasil untuk meng-rebuild public image-nya dan bahkan swing dari satu berhasil menurut lu, dan kenapa gitu ya? Dia swing dari satu spektrum ke spektrum lainnya gitu. Kalau kita kan kepala kita ini kan biner gitu ya, oposisi biner itu gampang banget. Padahal kan dunia politik ini sangat banyak spektrumnya gitu ya. Dan lu melihat nggak siapa, atau lu mau nyebut nama, dan bahkan luar negeri atau dalam negeri yang berhasil gitu untuk melakukan rebuild itu? Nah, kawan kita lah itu, Valdo Maldini itu. Emang berhasil menurut? Apa? Ya palingnya berusaha kan. Tapi kan public perception-nya gue rasa kan berubah-ubah, dan mungkin aja sih sebenarnya itu dilakukan ya. Orang yang beralih partai politik, gue rasa dengan sendirinya dia melakukan transformasi image juga. Karena demografi yang di-serve kan berbeda. Berbeda. Kalau ngomongin di luar negeri misalnya, atau di dalam negeri boleh ngomong nggak ya? Mas Anies misalnya. Mas Anies menurut gue dari dulu sama ya ininya ya. Sama menurut lo? Iya. Gitu. Dia nggak pernah ke kanan-kanan amat menurut lo? Atau ke kiri-kiri aman? Enggak sih menurut gue ya. Menurut gue sih demikian. Ya memang profile dan stylenya beliau seperti itu gitu menurut dari gue. Dulu kan maksud gue, ini generasi kita ini kan memperhatikan Mas Anies sudah lama. Iya kan? Iya. Dulu dia doang tuh yang hobi orang politik, yang hobi pidato dengan quotes itu kan. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai katanya. Boleh saya bicara? Boleh dong Mas. Ya ada lah kayak apa. Gue hafal gue sering lihat dulu. Ayo kita sing-singan lengan baju. Gitu kan. Jangan cuma urun angan. Tahu lah gue semuanya generasi kita tahu. Itu Rian Ernest itu korban Indonesia Mengajar sampai ke NTT. Rian Ernest sekarang dia kata-katain Anies. Cuman untuk rebranding ya sebenarnya banyak sih maksud gue, lo lihat Trump lah gitu ya di Amerika gitu. Gimana bisa bilioner yang anak orang kaya juga ya, preman queen ya. Iya, udah bener-bener dari lahir ada sendok perak gitu di mulutnya. Lalu bisa dianggap mewakili kelas pekerja industrial di Amerika gitu. Satu di antara kita di sana nih gitu. Iya. Betul. Dan itu juga terjadi di Indonesia juga sih. Tanpa menyebut nama ya, kan banyak yang merasa yang dicap gitu mewakili kaum marginal itu, dianggap memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, kelompok Islam gitu. Iya, tapi secara profil mungkin nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak mustahil sih untuk melakukan rebranding seperti itu ya. Apalagi menurut gue sih ada kecenderungan juga, kita ini kan sebagai sebuah society, sebagai sebuah society itu kita nggak terlalu panjang sebenarnya memori kita itu kan. Cukup pemaaf ya. Iya, kita tidak terlalu panjang memori kita itu. Kita mungkin hanya 5 tahunan aja. Kemarin waktu ribut-ribut soal ini, artis yang lagi bedah rumah atau ditunjukin rumahnya, ya terus tiba-tiba mempermasalahkan keluarga dari suaminya kan dengan backgroundnya, terus gue pikir-pikir, itu bukan udah tahu dari dulu ya. Iya. Gitu loh, maksud gue buat gue bukan hal baru lagi, dan gue rasa buat lo juga bukan hal baru lagi kan. Tapi ternyata kan kebanyakan orang tidak seperti itu, nggak ngulik, nggak baca, atau mungkin pernah baca tapi nggak ingat, lupa gitu. Dan ini berlaku di banyak hal juga sih, apalagi termasuk juga urusan politik. Nah, iya ini kalau lu lihat orang-orang ini kan akhirnya mencari format baru nih harusnya gitu ya. Dalam artian kalau begitu banyak sentimen seperti yang ada di video lo itu gitu ya terhadap Giring gitu misalnya, dalam kasus ini Giring, dia harus menemukan hal baru karena menurut lo ini hal lama semua gitu, yang lo kok ngulang-ngulang yang udah terjadi nih gitu kan.
Kalau lu nih diminta untuk jadi advisor gitu, Bro Pange gitu, Bro Pange nih ngomong ya. ikat rambut kan. Kasih saya masukan Bro Pange, apa yang harus saya lakukan untuk membangun partai ini dan untuk membangun bangsa Indonesia ini. Ini kita biasa kalau sebelum ngobrol gitu kita deal dulu harganya berapa ya kan? Per jam biasa casnya itu kan. Kasih inilah yang default aja. Itu sebenarnya udah gue bilang di video gue. Gue bilang bahwa harusnya isu nasional itu jadi yang ada di depan sih. Gitu, bahwa jangan cuma fokus di satu daerah aja atau cuma jangan fokus di satu sosok aja yang dijadikan sebagai enemy ya dalam tanda kutip, tapi harusnya lebih luas lagi karena ini kan pengennya menyasar dari Sabang sampai Merauke kan. Betul. Bukan cuma fokus satu daerah doang gitu. Dan sebenarnya tapi kan DKI ini panggung gitu yang harus di-utilize gitu. betul. Cuman itu harus diuji juga gue rasa. Apakah cukup melakukan hal seperti itu? Apakah akan beresonansi di tempat lain nanti? Tribun aja ada tiap provinsi ya. Iya kan, nggak di Jakarta doang kan. Iya. Untuk biro itu ada di tiap daerah. Iya, gitu. Detik bikin Jawa Tengah juga. Iya, Sekarang iya, asumsi gimana? Apa? Mau bikin daerah juga? Enggak. Ya, kita nggak pengen bisnis media lagi, kita pengen yang lain aja. Anda main ini Jakpro sih. Nih Ari Putra mulutnya emang gawat ya. Sama satu lagi tadi yang belum gue sebut adalah soal ini sih. Jadi menurut gue salah satu kelebihannya anak muda itu kan untuk bisa cultivating talent ya. Talent-talent yang selama ini mungkin tidak terakomodasi oleh partai-partai lain yang udah ada. Betul. Dan biasanya masalahnya seperti itu. Gue punya keyakinan dari dulu nih. Dari 2014-2019 politisi-politisi muda ini menurut gue itu harusnya beraliansi menurut gue ya. Terlepas dari lo partainya apa. Kaukus ya. Kaukus. Kenapa? Karena sering sekali yang jadi obstacles bagi teman-teman politisi muda ini itu bukan politisi dari partai lain. Tapi dari partai sendiri. Gue nggak ngomong itu juga ya, tapi generasi yang berbeda sebenarnya. Ya, betul. Generasi yang berbeda. Gue bahkan Abang-abang nih, abang-abang. iya, gue sering mengamati beberapa kali juga mengalami bahwa kecurigaan lintas generasi ini, lo anak kecil nggak bisa, gitu kan nggak ngerti, itu masih kejadian dan pada akhirnya itulah jalan di blok, gitu kan, ditutup kerannya, gitu. Dulu- Saya rasa Bung Ari Putra familiar dengan kasus ini lah. Dulu si Vasco pernah cerita di Total Politik juga. Dia bilang, gua disuruh ngurus dukun sama senior. Terus gua duduk di pinggir pantai, tenang aja lu kok, nggak akan dihantam ombak gitu. Taunya bur basah dia. Kacau ini kawan. Itu sih harusnya talent cultivation sih menurut gue. Nah, tapi gini ya, gua kemarin sempat nulis juga di Detikcom. Gua bicara soal karakteristik politik Indonesia dari tahun awal pemilu sampai hari ini. Pemilu berapa? 55 ya. 55. Itu ada terjadi proses depolitisasi dan deideologisasi gitu. Ketika Bung Karno ngelihat pengaruh tentara pengaruh partai politik makin kuat, kan ada pidatonya menenggelamkan partai-partai gitu. Dia bikin Front Nasional, semua ormas masuk Front Nasional sehingga partai politik itu cuma duduk manis di kursi-kursi elit aja tapi nggak punya kaki-kaki ke bawah. Sehingga militer menguat, sehingga meletuslah sampai ke peristiwa 65 gitu. Orde Baru ada fusi partai politik, penyederhanaan. Jadi setiap arkeologi kekuasaan di Indonesia selalu ada upaya untuk memberantas politik di akar rumput gitu ya, mematikan politik. Nah, apa pikirannya gitu ngambil langkah itu, bahwa kita secara historis itu didominasi mayoritas itu bukan anak muda, tapi masa mengambang gitu. Yang mana serangan ideologis perkelahian tuh dianggap keributan yang ini politik nih beban aja nih gitu. Nah, apa langkah-langkahnya menurut lo? Narasi seperti apa yang harus bisa menjawab dari masa mengambang yang sudah terlalu lama diwariskan di dalam politik kita ini gitu. Gue merasa sebenarnya ada shifting sih bagi generasi yang lebih baru ya, di bawah millennials gitu, Gen Z yang menurut gue dan bukan cuma di kalangan urban perkotaan doang, tapi yang lebih open minded, lebih kritis, lebih terbuka pada hal-hal yang baru gitu.
Lo bisa melihat bagaimana zeitgeist-nya mereka ini di berbagai macam sosial media lah. Zeitgeist itu apa? Ini milenial katro ini banyak nggak tahu bos nonton gitu. Kalau diasumsi sih ngerti, total politik ngerti orang-orang. Semangat zaman gitu sih ya. Jadi apa namanya? Ya kalau lo lihat di TikTok lah, itu kan tempatnya Gen Z berkumpul itu kan. Menurut gue lebih open minded dan lebih kritis juga gitu dibanding sama generasi gue bahkan ya. Nah, menjual anak muda sebagai sebuah komoditi politik dan bahkan ada aktivitasnya ikutan bertarung, menurut gue tuh sukses di 2019 dalam artian lu menawarkan sesuatu yang baru, nggak pernah kejadian sebelumnya kan. Gimana pun ya gue harus bilang image PSI sebagai partai anak muda 2019 itu berhasil. Semua orang ngomong milenial. Berhasil, betul. Dan actually orang-orang yang merasa dirinya tercerahkan dan open minded dan progresif gitu kan. Itu sebenarnya gue rasa ya paling nggak di teman-teman gue itu nyoblos partai itu sebenarnya gitu kan. Walaupun mungkin kalau goalsnya untuk bisa nembus electoral threshold belum gitu ya, belum bisa masuk ke dalam parlemen itu belum. Tapi nggak bisa dibilang gagal juga bahwa berhasil kok bisa mendapatkan kursi DPRD di beberapa daerah. Tapi gitu masih kan? kalah sama Hanura DPRD-nya. Ya kan Hanura partai yang lebih lama, ya kan. Poin gue adalah sebenarnya sebagai sebuah tools, sebagai sebuah jualan berhasil sebenarnya. Alat perjuangan. Iya. Nah gue tidak lagi sebenarnya melihat bahwa image ini tuh ada melekat gitu. Sekarang cuma satu kan orang yang benar-benar orang pikirin kan. Pokoknya nih partai bikin buat gebukin gubernur DKI gitu kira-kira. Itu menurut gue mungkin butuh alternatif ya. Butuh alternatif image bagi orang. Gampang banget bikin partai kalau untuk ngata-ngatain orang aja ya. Sorry bro Giring. Tapi memang mereka butuh kerja yang lebih sophisticated sih menurut gua. Gampang banget kan ngatain Anies apa susahnya. Mungkin itu kan harus konsultasi sama total politik. Itu kan tugas kita semua ngatain Anies gitu loh. Mengkritik kebijakan, meningkatkan pelayanan publik. Sebagai warga Jakarta. Iya, sebagai warga Jakarta, bahkan warga Tangsel yang terdampak juga gua gitu kan. Ya kan? Ya. Jadi menurut lu itu berhasil gitu ya, dan image anak muda di politik ya waktu itu memang PSI membawa gairah orang untuk ngomong milenial. Lu 2019 nyoblos apa? Partai. Iya. Klien lama bos. Ya, lu tahu lah. Tapi DPRD PSI gua. DPRD PSI. Tangsel. Iya, itu gua tahu tuh nama caleg yang gua pilih tuh tahu gua dari Tangsel tuh. Nah, di komplek gua itu dari 3 TPS, 2 TPS-nya PSI menang. Karena komplek orang-orang win. Dan itu komplek bisa mengancam keputusan DPP PSI, bos. Kalau juru bicaranya itu kita hilang suara di komplek ini bisa, bos. Komplek gua tuh. Berarti bener kan sebagai sebuah advertising berhasil gitu. Cuma dia mau develop kayak apa itu yang masih belum menemukan orientasinya gitu. Betul. Ya. Nah, ini lagi juga lagi kerja gitu. Anggap aja lagi kerja ya. Yang lagi kerja siapa? Ya mereka ini lagi kerja menemukan cara gimana nggak keluar dari perangkap 2% itu kan. Ya kan 1,9 kan. 1,8 1,9. Ya segitulah kurang dari 2%. Nah ini nih gua sama Pange mau bikin acara tiap bulan nih rencananya nggak ya. Ya untuk menggairahkan politik anak muda lagi yang setelah ditinggal PSI. Kamu udah ditinggal belum ditinggal. Gue mancing lu aja. Kan lu nggak mungkin ngomong gitu. Dalam hati lu kan ada itu sebenarnya. Gue tidak berpikir demikian. Gue tidak berpikir demikian. Iya. Jadi kita mau bikin apa nih? Gue cuma mau menyampaikan perasaan Pange aja nih. Bahwa dunia anak muda ini harusnya lebih progresif gitu. Jadi enggak sih, menurut gue malah masalahnya bukan lebih progresif, tapi lebih pragmatis menurut gue. Ya harusnya lebih progresif, harusnya lebih pragmatis. Karena kan kalau nggak berkuasa lu nggak bisa progresif juga. Exactly, betul. Pinter lu. Betul. Seneng gue sama Bang Ge.
Ini sama-sama anak buah Panji, Bos. Oh, lo juga ya? Iya, kan pulang perang. Oh, pulang perang. Iya. Tetap aja kita ngurus-ngurus tiket pesawat Panji kan. Tanda-tanda Valdo pindah partai dari situ sebenarnya katanya. Agennya Panji sebenarnya. Iya. Yang luarnya manis, dalamnya gosong. Nah, ini acara politik, talk show politik yang mana kita mau ngelihat menghadirkan kembali politik yang lebih pragmatis ya. Sebenarnya, tapi memang gimana, sepragmatis apa sih anak muda gitu ya, dan politisi muda harus sepragmatis apa? Ya, harus pertanyaannya ini banget ya, berat banget. Pertanyaannya eksistensialis itu. Iya, eksistensialis nih. Agak-agak ini nih, orang lain adalah neraka bagi diri kita gitu. Kan soalnya kalau konteks elektoral ya, pemenangan ya itu udah pasti pragmatis lah. Karena orang lain adalah neraka bagi diri kita, kata Jean-Paul Sartre kan, ya, eksistensialis filosofer ini kan. Apa ini? Seneng gue ketemu Ari ini. Iya, gue seneng banget gue ketemu Bang. Nah, kita gimana anak muda membahas politik secara pragmatis ya. Iya kan, pragmatis, dan bagaimana dia menemukan, ya lu boleh ngomong ideologi tapi ya kalau nggak ada dampak elektoralnya ya sama aja bohong gitu kan. Betul. Kayak karena gagasan sama ide itu kan harus dibenturkan dengan realita, baru lu bisa mendapatkan apa yang akan lu lakukan dari situ kan. Gitu. Nah, kadang-kadang apalagi kalau dalam tatanan ini ya, dalam tatanan intelektual yang nggak pernah terjun bertarung gitu. Kita kadang-kadang kan nggak pernah memikirkan unsur realitanya itu kan. Pokoknya memandang semuanya tuh bener-bener binary gitu loh. 0 apa 1 gitu doang kan. Bener salah gitu. Iya. Padahal banyak hal itu sebenarnya ada di antara dua hal. Iya, dan politik tuh jalan gang-gang sempit, zigzag gitu kan. Kan? Lu boleh hina orang tua tapi harus tahu caranya kan gitu kan. Iya kan? Lo ngomongin siapa sih nih? Enggak, maksud gua di politik gitu. Gua ngelihat orang terabas-terabas aja Iya benar. Habis dia pukul, habis itu musuhan, dia nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Kan banyak kejadian kayak gitu. Iya kan? Iya. Dia hantam, habis itu dia bingung sendiri. Kok orang musuhin gua semuanya? Ya lu pukulin, ya musuhin lah kan. Gimana gitu. Bahkan menurut gua menyerang personal pun di dalam politik itu boleh, asal tahu caranya. Betul. Dan banyaknya juga yang nggak tahu bahwa all these politicians itu kalau ketemu baik-baik aja sebenarnya. Iya, betul. Enggak yang tiba-tiba gelut gitu kan, enggak lah. Gua ketemu Bang Fahri sama Budiman obrolan di belakang layar kemarin kan. Kok Fahri jadi liberal, kata Budiman. Aneh banget. Aku padahal berharap dia itu thinker yang konservatif. Lagi mancing-mancing Fahri Hamzah buat datang nih kayak ke sini. Udah kan di detik udah. Iya. Udah. Nanti Bang Fahri kalau waktu kosong kita adu-adu lah sini kan. Biar bergelora ya. Iya, biar bergelora setelah selesai masa-masa mencapai keadilan yang sejahtera. Dan nanti acaranya belum ada namanya Belum ada. Nanti tunggu aja. Nah, itu asumsi Ko dan Total Politik akan menyelenggarakan. Ya, saksikan beramai-ramai. Kayak ini Bos, pengumuman Kementerian Penerangan kalau ada acara Roma Irama di kampung gua gitu. Saksikanlah beramai-ramai artis ibu kota Roma Irama. Gitu Ada pesan-pesan untuk Bro Giring silakan. Enggak ada. Siapa ya? Iya, lebih jago dia kayaknya. Iya, kan gua kan orang biasa. Iya, betul. Bro Giring kan ketum partai, gua orang biasa. Iya, dan iya makanya, dan ini kayaknya Bro Giring udah lama nggak cek sound. Kalau gua kan bebas, ntar gua tinggal potong. Gue ada orang quality control di sini. Pange nih kalau udah orang industri, hati-hati Bos ngomongnya Bos. Iya, kayak Daniel kemarin sini juga gitu kemarin. Kalau udah berkuasa itu nggak semuanya harus dijawab katanya. Oh, itu lebih baik kepada Bapak Kasat, langsung ditanyakan. Oh, itu lebih baik kepada Bapak Kemendagri gitu. Bapak Mendagri. Terus gue bisa nanya apa nih malu nih. Kalau orang industri gitu, hati-hati. Iya, kan
sekarang lagi zaman meminta aspirasi dan pendapat dari pelaku usaha kan? Iya, biar nambah periode pelaku dunia usaha. Kalau gue udah indie ini boleh. Gue kan sekarang di sisi pelaku usaha soalnya. Iya betul. Anda udah. Kok gue nggak pernah ditanya aspirasinya? Gue nggak pernah ditanya. Kan udah disampaikan nama Pak Menteri Investasi. Siap. Jangan Anda pengusahanya. Kalau UMKM kayak gue lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau dia minta izin dulu baru minta maaf gitu. Dan tunggu teman-teman nanti bisa dilihat videonya. Nih kayaknya kita nggak ngundang orang ya. Kalau ngundang orang narsumnya rame, nanti bener. Penontonnya rame juga. Iya. Anda kan nonton juga belum tentu paham gitu. Udah jauh-jauh belum tentu paham. Mending nonton di video aja tapi bisa paham kan? Iya. Iya kan? Kalau nggak ngerti bisa googling. Iya bisa googling apa? What is zeitgeist gitu. Iya. Kampret. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima kasih Pangeran Siap. Thank you. Idolaku. Thank you.